perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang sifat dasar komunikasi bisnis. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dita Aziltarini. Perkenalkan, nama saya adalah Sayu Anissa. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sifat dasar dari komunikasi bisnis. Sebelum kita memahami apa itu komunikasi bisnis, kalian udah tahu belum apa makna dari komunikasi? Nah, komunikasi itu sendiri memiliki makna yaitu proses penyampaian informasi, ide, gagasan, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk saling memahami. Selanjutnya di sini ada model komunikasi menurut ahli Shannon dan Weaver, dimulai dari information source, kemudian transmitter, kemudian channel, kemudian dikirim kepada receiver atau penerima. Selanjutnya ada destination, dan di sini juga ada noise source. Nah, di model komunikasi ini dikemukakan pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical Theory of Communication. Disebut model matematis atau model teori informasi. Model Shannon dan Weaver ini menyoroti problem menyampaikan pesan berdasarkan tingkat kecerdasannya. Suatu konsep yang penting dalam model ini adalah gangguan atau noise, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Selanjutnya di sini ada pengertian tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis menurut ahli Hertam Amurfi dan Herbert W. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi atau pesan dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman dan tindakan yang efektif dalam konteks bisnis. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis komunikasi. Komunikasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan pesan. Contoh dari komunikasi verbal yaitu jika secara tertulis penyampaian informasi yang menggunakan media tulis baik secara formal maupun informal. Nah, contoh dari komunikasi verbal yang tertulis yang sering kita temuin itu contohnya seperti koran, majalah, kemudian komik, seperti itu. Nah, di sini ada verbal secara lisan yaitu penyampaian informasi yang menggunakan kata-kata atau bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan pesan antara dua pihak atau lebih melalui percakapan langsung dan penggunaan alat komunikasi. Di sini contohnya itu kalau misalnya kita komunikasi verbal secara lisan, kita bertemu dengan orang secara langsung, bertatap muka secara langsung, kemudian berkomunikasi. Ataupun misalnya kita menggunakan media telepon, kita berbicara secara lisan, itu pun termasuk dalam komunikasi verbal karena kita menggunakan lisan untuk berkomunikasi seperti itu. Jenis komunikasi verbal. Yang kedua juga ada komunikasi verbal lisan. Komunikasi verbal lisan merupakan penyampaian informasi yang menggunakan kata-kata atau bahasa yang diucapkan untuk menyampaikan pesan antara dua pihak atau lebih melalui percakapan langsung atau penggunaan alat komunikasi. Lalu ada bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, isyarat tangan, postur tubuh, kontak mata untuk menyampaikan pesan dan informasi. Bentuk komunikasi nonverbal itu ada 3. Yang pertama gerakan tubuh, itu bisa kepala. Yang kedua itu ekspresi wajah, itu bisa tersenyum. Atau dia juga yang ketiga ada kontak mata. Lalu ada model komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada komunikasi dengan bawahan untuk mengirim pesan di tingkat organisasi. Yang kedua, komunikasi pengawas tingkat organisasi, melibatkan interaksi antara pengawas dan bawahannya atau pihak lain. Yang ketiga, komunikasi berbagai saluran, menggabungkan berbagai cara seperti tulisan, email, rapat langsung, media sosial, atau aplikasi pesan.
tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama ada menyampaikan informasi dengan jelas, termasuk instruksi, laporan, kebijakan, dan informasi terkait pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mencapai tujuan organisasi dan menyelesaikan tugas secara efisien. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik antara manajemen, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang keempat, ada meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, komunikasi bisnis bersifat formal, terstruktur, dan mencapai tujuan yang jelas untuk menyampaikan informasi secara efektif juga dua arah, memungkinkan umpan balik, serta profesional dalam bahasa dan penyampaiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.